ada di posisi ini, saya nggak sukanya ini, nggak sukanya itu. Tapi setelah kita dapat kelas di sini, saya tuh banyak dapat ya itulah insight untuk lebih mengenal diri sendiri, dan ternyata saya tuh bukan orang yang seperti apa saya pikirkan sebelumnya gitu. Tapi yang paling penting karena kita sebagai seorang founder, sebagai seorang lead, yang paling utama itu adalah bagaimana kita untuk meningkatkan power dan juga bisa mengajak teman-teman untuk bertumbuh. Yang paling penting adalah di break time ini banyak menu untuk jiwa. Jadi contohnya seperti kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan itu pasti ada di break time semua. Untuk terkoneksi dengan God, divinity, keilahian, dan dari situlah kemudian mereka menemukan petunjuk, menemukan kesadaran, menemukan magic di dalam kehidupannya. Tak terasa kita masuk ke break time batch yang keempat, dan seperti biasanya selalu full seat, dan kita kadang nggak bisa mengakomodir ya jumlah peserta yang ingin masuk di workshop break time ini, dan akhirnya mereka ikut ke batch yang selanjutnya. Di batch yang keempat ini kita akan selalu upgrade materi ya, pendalaman karena memang sebenarnya break time ini bukan sekedar kita nyampein materi, tapi itu adalah experience saya, experience-nya Ibu Mulyani selama 2 bulan terakhir. Di sela-sela workshop antar break time ke break time itu kita belajar sesuatu, kita mempraktekkan sesuatu, dan magic insight, hikmah, petunjuk apapun juga yang kita dapat itu kemudian kita masukkan di workshop break time ini gitu. Di hari yang pertama, para peserta mendapatkan materi tentang break time awareness, tentang break time journey gitu ya. Bagaimana kemudian mereka memahami, menemukan kesadaran, menemukan self awareness, dan juga bagaimana kemudian mereka melatih human brain-nya, melatih kesadarannya, melatih nalarnya untuk menjadi lebih powerful, untuk menjadi lebih kuat, untuk bisa lebih menghadapi banyak masalah dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang. Saya Diah Wulansari. Kami dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami bergelut di bisnis bidang travel umroh. Jadi dengan adanya kegiatan di break time ini, kita memang benar-benar merasa lebih rileks, lebih santai, emang benar-benar break time gitu. Sebelumnya sih saya mikirnya break time itu lebih ke ya kita sekedar cuman istirahat aja, jadi memang kita nggak melakukan apapun, dan mungkin saya mikirnya nggak bakal dapat insight apapun juga di sini, maksudnya cuman kayak ya sekedar istirahat aja gitu. Mungkin saya mikirnya kayak itu tuh udah bentuk istirahat, atau mungkin itu bentuk kayak santai gitu di bidang pekerjaan, tapi ternyata itu enggak, dan apa yang saya lakukan tuh salah, malah nanti bisa bikin burnout, terus malah jadi bikin pekerjaan tuh malah makin buruk gitu. Tapi gara-gara itu saya kemudian sama salah satu komunitas untuk isi.
Di hari yang kedua kita seperti biasa kita melakukan namanya think and walk ya. Kita berjalan dan berpikir. Jadi kita nonaktifkan semua handphone yang ada ya. Dan peserta berjalan dari lokasi tempat acara ke sungai di bawah. Di Lembah Bromo, tempat yang sangat indah, kita bermain air di sana. Tapi di sepanjang jalan mereka diam, mereka terhubung dengan diri sendiri, mereka melewati hutan, mereka melakukan shirin yoku, mereka melakukan mandi hutan, dan dari sana kemudian mereka teresonansi dengan frekuensi alam yang damai, alam yang tenang, yang kemudian membuat mereka itu lebih dalam masuk ke dalam diri mereka sendiri. Saya Manto dari Cianjur. Saya Eca dari Cianjur juga sama. Ya, sebenarnya kalau kita bergerak di bidang teknologi ya, perusahaan, kebetulan kita ada 2 perusahaan yang saat ini kita build bareng-bareng. Jujurnya pada awalnya untuk ikut seperti ini males ya. Kalau boleh jujur, ini kali ketiga saya ikut pelatihan-pelatihan. Biasanya ya memang learning by doing aja gitu, atau ngobrol sama orang gitu. Nah, cuman memang kalau ditanya kenapa ikut 2 kali break time, bahkan nanti pengen ikut lagi yang ketiga gitu. Nah, bagi saya memang kalau pelatihan bisnis secara teknis itu penting banget gitu. Tapi yang paling penting karena kita sebagai seorang founder, sebagai seorang lead, yang paling utama itu adalah bagaimana kita untuk meningkatkan power dan juga bisa mengajak teman-teman untuk bertumbuh. Sebenarnya saya tuh bukan tipikal orang yang suka ikut pelatihan, workshop gitu, enggak. Ketambah sekarang lagi fokus untuk growing bisnis ya. Jadi memang saya ada target yang harus dicapai dan saya terus ngebut gitu ya. Ngebut sprint, tapi setelah di sini saya dapat meaningnya kalau memang tidak selamanya kita harus achievement itu tidak harus dicapai dengan secara cepat gitu ya. Break time bareng! Power! Saya Iwan dan istri saya Kiki, kami dari Surabaya. Saya dia bisnis di 8 lini bisnis di Surabaya. Nama perusahaan saya Marta. Yang paling penting adalah di break time ini banyak menu untuk jiwa. Jadi contohnya seperti kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan itu pasti ada di break time semua. Terus di hari pertama juga kita banyak dapat teori dari Pak Aris, banyak dapat masukan positif juga dari Bu Mulyani ya tentunya. Ya tentunya bagi teman-teman pastinya harus ikut break time karena dalam hidup tidak hanya tes soal teori tapi soal ketenangan jiwa. Setelah kita kembali dari bawah, ya, dari Lembah Bromo, kita kembali masuki kelas dan kita banyak belajar tentang praktek bagaimana melakukan pages, bagaimana melakukan journaling. Kebahagiaan, joy, rasa happy menjadi teman-teman semuanya. Terima kasih bagi semua peserta yang udah bergabung di batch yang keempat. Buat teman-teman yang lain silakan kalau ingin bergabung di batch yang kelima. Tapi saya tag gambar ini ketika acara dan ternyata hampir full seat juga untuk batch yang kelima gitu ya. Tapi segera teman-teman bisa menghubungi tim kami untuk bisa join di workshop yang penuh dengan
kesadaran dan experience ini. Semoga kita bisa bersuah bersama.